Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahnan Sabari, NIM 19140064. Baiklah, saya ingin membuat satu video yang berisi tentang pengaruh Barat di Indonesia dengan mata kuliah konsep dasar IPS yang dosen pembimbingnya yang terhormat Bapak Waluyo Satrio Aji MPDI. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk, apa saja sih pengaruh budaya Barat di Indonesia? Kita ketahui bersama, kebudayaan di Indonesia sangatlah beragam dan kaya, dengan banyak suku bangsa, agama, adat istiadat, serta status sosial. Kini keberlangsungan budaya Indonesia mulai dikhawatirkan akan memudar. Seiringnya marak globalisasi yang menuntut kita untuk bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang sudah mulai terpengaruh budaya luar atau Barat. Kita sebagai generasi muda harus mampu mempertahankan kebudayaan Indonesia yang saat ini mulai terkikis dengan kebudayaan Barat. Yang pertama bisa kita lihat dari budaya Barat yang berkembang di Indonesia, yakni gaya hidup. Gaya hidup kita sekarang mulai dari anak kecil, remaja, orang tua sudah mengikuti gaya-gaya kebarat-baratan, sehingga kita tidak mengetahui apa sih sebenarnya gaya hidup di Indonesia. Yang kedua bisa kita lihat dari fashion, pakaian. Kalau berbicara tentang pakaian, baik di dunia nyata maupun di dunia medsos, media sosial, baik itu TV dan lain-lain, kita lihat berpakaian Indonesia ini sudah tidak sopan lagi. Seharusnya orang Indonesia berpakaian menutup seluruh badannya, karena di Indonesia ini notabene atau mayoritas orang Islam. Sekarang kita lihat banyak yang berpakaian senonoh, berpakaian tidak sopan, sehingga generasi kita banyak yang meniru dengan berpakaian tersebut, sehingga kita tidak bisa melihat atau tidak bisa menikmati kesopanan yang ada di Indonesia lagi. Yang selanjutnya adalah food, makanan. Makanan juga sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Kita lebih mencintai makanan Barat daripada makanan khas di Indonesia, yakni makanan kita sebenarnya menyehatkan, tapi kita tidak mengetahui bahan-bahan yang dibuat oleh orang-orang Barat ke Indonesia. Apakah itu benar-benar menyehatkan atau malah sebaliknya bisa membuat kita banyak penyakit nantinya. Selanjutnya adalah teknologi. Kalau berbicara tentang teknologi, semua dari anak kecil, remaja, bahkan orang tua sudah mempunyai teknologi, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana teknologi yang baik dan mana teknologi yang buruk. Selain itu juga, masuknya budaya Barat ke Indonesia itu ada beberapa cara, yakni yang pertama pernikahan. Sekarang sudah maraknya atau bisa kita lihat di medsos lewat jalur pernikahan. Banyak orang yang menikah dengan orang Barat, sehingga budaya Barat dari pasangannya itu dibawanya ke Indonesia. Cara berpakaian, cara makan, teknologi dan lain-lainnya. Yang kedua yakni imigran. Imigran ini bisa kita lihat banyak yang berpindah dari negaranya ke negara Indonesia, karena dia sudah menetap di Indonesia, sehingga budaya dari negara asalnya itu dibawanya ke Indonesia. Yang ketiga yakni perdagangan. Kalau kita berbicara perdagangan, ini sudah lama. Cara berdagang orang Barat masuk ke Indonesia. Seharusnya orang Indonesia itu mayoritas orang Islam, berdagangnya itu banyak menggunakan cara-cara yang baik. Ketika masuknya budaya Barat, cara berdagang orang Barat, banyak dari kita terpengaruh. Bagaimana kita berdagang itu tidak bisa saling menghormati, bahkan saling menjatuhkan untuk mendapatkan suatu keuntungan besar. Hal itu sangat berpengaruh dan sangat mengkhawatirkan. Seharusnya perdagangan di Indonesia itu berjalan dengan jujur dan baik.
Selanjutnya juga masuknya budaya barat ke Indonesia itu, yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu sangat kuat. Itu bisa kita lihat daripada generasi penerus kita, yakni remaja. Yang kita ketahui bersama, remaja itu rasa ingin tahunya sangat kuat, sehingga mereka itu ingin mempelajari, ingin melihat budaya barat, sehingga mereka itu mengikuti gaya-gaya hidup barat. Yang kedua, media elektronik. Kita ketahui bersama media elektronik itu bahkan setiap orang mungkin mempunyai, sehingga dia melihat dari budaya barat itu. Selanjutnya ada media cetak. Media cetak seperti yang bisa kita lihat majalah barat, sehingga kita terpengaruh kebudayaan barat tersebut. Yang selanjutnya adalah internet. Internet itu kadang-kadang kita tidak bisa bertanggung jawab untuk menggunakannya. Kita ketahui bersama bahwa internet itu banyak dikuasai orang barat, sehingga budaya barat banyak dipelajari oleh anak-anak sekarang. Sebenarnya kita itu tidak bisa menyaring mana yang baik dan yang mana buruk. Kebanyakan budaya buruk itu masuk internet, sehingga ditiru oleh generasi penerus kita. Selanjutnya yakni dampak negatif dari budaya barat di Indonesia. Yang pertama, lunturnya budaya Indonesia, penyimpangan perilaku. Lunturnya budaya Indonesia ini sangat mengkhawatirkan bagi kita, karena budaya kita sudah sangat terkikis. Penyimpangan perilaku anak-anak sekarang bisa kita lihat, perilakunya sudah tidak bisa kita bayangkan perkembangan perilaku anak-anak kita sekarang. Yang selanjutnya ada individualisme. Anak-anak lebih menyukai kehidupan individu. Selanjutnya konsumtif, materialistis, pergaulan bebas. Selain dampak negatif dari kebudayaan barat ada juga dampak positifnya. Yang pertama adalah up to date, yakni terkini. Maksudnya terkini adalah semua berita-berita terkini kita bisa mengetahui, baik media internasional bahkan lokal. Yang kedua adalah wawasan luas. Jikalau kita bisa memakai atau bisa menggunakan kebudayaan barat itu, gaya hidup barat itu dengan untuk mendapat wawasan, kita sangat bisa berkembang secara cepat. Yang ketiga, mempermudah aktivitas. Bisa kita lihat kebudayaan barat masuk Indonesia itu juga ada dampak negatif, mempermudah aktivitas kita. Yang dulunya mungkin kita untuk melakukan aktivitas itu sangat lama, ketika budaya barat masuk, gaya kehidupan budaya barat masuk, mempermudah aktivitas kita. Yang selanjutnya adalah efisien waktu. Yang terakhir adalah efisien tenaga. Kita tidak usah mengeluarkan tenaga yang sangat banyak, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas yang selanjutnya dengan aktivitas yang harus kita kerjakan yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah agar kebudayaan kita tidak terlalu berpengaruh dengan budaya barat, terutama pengaruh kebudayaan negatif, bisa kita melakukan usaha mempertahankan kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah memasuki daerah Indonesia ke dalam kurikulum sistem pembelajaran. Sekarang kita lihat pembelajaran kita sudah banyak dimasuki oleh pengaruh budaya barat, sehingga kita lupa kebudayaan Indonesia yang sebenarnya. Yang kedua adalah mencintai produk dalam negeri, baik itu makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah selektif dalam memilih kebudayaan barat yang masuk. Maksud di selektif adalah kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang selanjutnya adalah menjelajahi wisata alam Indonesia, sehingga wisata Indonesia tidak penuh dengan orang barat yang bisa memasuki budaya barat dengan pakaian, makanan yang senonoh.
masuk kebudayaan lokal, menjaga aset budaya lokal. Terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk yang terkhusus untuk pembimbing, dosen pembimbing, yakni yang terhormat Pak Waluyo Setrio Aji MPDI yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik selama 1 semester ini. Terima kasih, dan untuk semuanya, apabila ada manfaat dari penjabaran saya ini bisa diambil dan bisa diamalkan. Apabila ada satu kesalahan, tolong untuk tidak diambil dan meninggalkan. Terima kasih untuk semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.